Hai, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin konten a day in my life gitu. Karena kita hari ini lumayan seru sih. Kita bakal bikin syuting konten buat Reels atau TikTok gitu di MRT dan sekitarnya. Aku bawa 2 outfit. Habis itu aku ada plan nge-thrift ke daerah Blok M. Karena aku kayaknya belum pernah deh ke sana ya. Katanya sih itu tempat thrift yang cukup tersembunyi. Nggak banyak orang tahu, agak underrated. Jadi kita penasaran, kita ke sana ya. Stay tune guys, oke? By the way, ini adik aku, Afrita. Dia hari ini yang bakal bantuin aku bikin konten. Hai, say hi. Hai. Jadi hari ini sebenarnya kamar aku udah berantakan banget, udah ada kardus per kardusan karena aku mau pindahan guys. Pindahan lagi. Kenapa aku pindahan? Karena ada beberapa internal issues yang begitulah. Ini udah kayak di hutan mana gitu ya. Kita sambil nge-steam. Steamerku. Oke, Dede Kajil. Ada yang nonton live-nya Kajil nggak sih di TikTok? Aku tuh kira-kira ini jadi kebayang-bayang terkajil-kajil. Nah, ini rambutnya seperti ini pemirsa. Lucu ya, kayak tahun 2000-an. Semoga gue nggak kayak bocil ya, Pak. Ini bajunya kalau dipakai so cute. And this is the pants. Kyota lagi nggak buncit, makanya berani pakai celana seperti ini. Oke, kita langsung meluncur. Kita udah sampai di area yang mau kita shoot. Oke, pengen gua lempar. Berisik banget motor kayak gitu, benci banget gua. Jadi kita mau ke arah penyeberangan yang di sono, di sini nih. Karena dia lebih clean. Jadi aku tuh pengen bikin adegan kayak nyebrang gitu di jalan. Tenang, kita bikinnya nggak yang menyalahi aturan lalu lintas, bakal tetap safe, secure. Jadi we'll see. Basically ini udah jam berapa deh? Ini jam berapa ya? Jam 10 ya? Yeah. Ternyata aku lupa kalau lagi pada CFD, Car Free Day. Gak apa-apa sih sebenarnya. I wanna see you buzz down, Tatiana, buzz down, Tatiana. I wanna see you buzz down, pick it up. Mana lo kacamatanya? Kita nge-shoot pakai HP, tapi jangan lupa harus bilang. Biasanya biar bersih, biar nggak foggy. Now break that shit down, speed it up, then slow that shit down on the gas, slow it down, bust it, bust down, bust down on the gas, bust down, Tatiana, bust down. Sebenarnya tadinya tuh kita mau ke MRT lanjut habis ngambil yang di depan jalan raya tadi. Cuman mohon maaf bun, kita udah lapar. Jadi kita makan. Kita OTW ke MRT untuk shoot baju yang kedua. Tada! Untung hari ini cuacanya nggak terik-terik banget. Ini by the way kita jalan jam 1 siang. Tuh. Nggak panas sama sekali. Thank you Tuhan Yesus. He took the bomb. Sekarang kita udah jadi mbak-mbak karena kita mau nge-thrift ya. Udah ganti kaos. Ini kita sebenarnya udah capek banget, cuman kayak udah nanggung ya, udah di Blok M. Jadi ya udah. Lihat rambut gue udah kurang lepek, apalagi nih. Like damn, why you always stuck in my head? Like damn, why you always gotta leave me on red? I got a plan, but you never wanna see me again. And then you tell me that you only see me as a friend. Like whoa, you so hypnotic, you hate and you love me. Like damn, that's ironic, girl. Damn, why can't you make up your mind? You playing these games and you wasting my time. Aku nemu 2, kita coba. Ini warnanya kayak hijau, pink, terus ini juga pink. Jadi kayak warna Barbie banget ya nggak sih? Iya. Polly pocket. And you wasting my time, then you say that you miss me and you beg my line. So then I pull up when I know it ain't right. Now I'm sneaking in and
end up spending the night. Then you kicking me out cause we got in a fight. Like fuck, why you always stuck in my head? Like damn, why you always gotta leave me on red? I got a plan but you never wanna see me again. And then you tell me that you only see me as a friend. Like girl, you a test, you got me deciding. Like girl, you a test, I'm tired of trying, I'm tired of trying. I sent you a text, but you not replying, you never complying, you know. Lucu tapi ini 85.000. Iya boleh kak. Lucu kak itu. Lucu. Iya lo kak. Belajar anak sekolah. Guys, ke ujung sana itu ternyata panjang banget tuh. Kita harus explore sampai ke ujung pokoknya. Oke? Lucu banget. Tuh, tapi udah berbulu tuh. Mana? Terus kasih mana lagi? Aku sebenarnya nggak terlalu suka, tapi aku suka kerahnya. Yang kedua, aku sebenarnya juga nggak terlalu suka, tapi bahannya kayak adem gitu loh. Bahannya adem gitu, ya nggak sih? Oh iya ya. Terus? Kalau ini karena ada pitanya gitu loh. Mana? Pita depan ini. Oh iya, ini lucu. Ya kan? Lucu kan ada pitanya. Iya. Gue bingung sendiri. Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak banget. Oke, sekarang aku udah sampai di rumah. Finally, aku mau kasih sekilas thrift haul-nya. Aku dapat apa aja. Aku cukup puas sih main di Blok M tadi karena ternyata bagus banget. Kalau misalnya kalian pengen lihat try on-nya, kalian nanti mungkin main ke TikTok aku aja ya. Karena kalau bikin try on lagi aku udah nggak sanggup capek say. Nah, jadi langsung kita mulai aja try on thrift haul-nya. Yang pertama aku dapet celana. Ini celananya tuh model bootcut gitu, bagus banget cuttingannya kalau aku pakai, panjang banget gitu tuh. Ini harganya 50.000. Nanti mungkin kalian bisa lihat try on-nya di TikTok aku ya. Aku kasih linknya ntar di bawah. Terus ini yang paling bikin aku happy hari ini karena ada aku ada di belakang. Karena aku dapet ini baju unik-unik Korea, lucu banget tuh. Jadi ini tuh ya aku kancingin biar kelihatan bentuknya. Ini tuh harganya cukup pricey, sekitar 85.000, tapi menurut aku worth it banget tuh. Soalnya dia masih bagus banget bahannya dan kelihatan banget nggak murahan gitu loh. Tuh, ini modelnya vintage ya, by the way, jadul gitu. Cuman cukup modern lah kalau nanti kita pakai tuh masih bisa dimodernisasiin gitu, pakai dengan celana jeans atau celana hitam, sneakers masih oke. Ini lucu banget sih, lucu banget. Aku dapat skirt. Jadi ini tuh sebenarnya rok gaya-gaya tahun 2000-an gitu. Aku lihat Bella Hadid tuh pakai ini. Jadi aku kayak, wah ini Bella Hadid banget lah, my muse. Jadi aku beli aja. Harganya 50.000. Walaupun ini sebenarnya agak ngepas banget ya aku. Seperti biasa kita anaknya positif ya, kayak pasti gue kurusan gitu. Tada! Ini ada buntelan kecil di toko pertama yang kita beli tadi. Mungkin kalau kalian tonton vlog aku dari awal nih kelihatan ya aku beli apa ketahuan. Nah, 2 atasan ini manja banget, gamas banget loh. Nih aku pertama beli ini harganya 35.000 ya dua-duanya. Tuh ini warnanya patternnya gemes banget, Wak. Sangat cewek kue banget. Ini lengannya panjang ya by the way. Terus yang satunya lagi itu sebenarnya polos aja, tapi cuttingannya itu 90s 2000 banget gitu tuh. Kalau dipakai sama celana warna lain bikin color blocking tuh lucu banget. Harganya juga 35.000. Next up, ini bagian adik aku. Jadi dia juga belanja karena kebetulan dia baru dapat kerja. Jadi dia lagi nyari baju-baju kerja yang simple, yang lucu, gemoy gitu, bikin semangat kerja. Nih, ini luncang banget sih. Ntar ya kita kancingin. By the way, adik aku beli atasannya itu semua harganya sama 35.000. Jadi kayaknya emang udah sekarang tuh harga pukul rata 35.000 lah, udah pasti dapat yang bagus lah gitu. Kalau 10.000 tuh kadang mungkin dapatnya masih bernoda, walaupun memang kadang ada juga yang bagus ya. Nah, ini model atasan yang pertama 35.000 aja, bestie. Lucu banget tuh. Detailnya ada kancing jadulnya. Ini favorit kita banget sih, tipe-tipe kancing kayak gini, gemes banget tuh. Ini modelnya sebenarnya biasa ya, tapi cukup flattering gitu pas kita pakai, kayak wah oke nih gitu. Kayak gini tuh, kayak semi-semi blazer ya.
Tuh, lucu banget untuk dipakai ngantor. Terus ada shoulder padnya, jadi kesannya tuh kayak rapi gitu. Next up, ini dia. Ini pilihan aku, say. Lucu loh. Tuh, ini atasannya vintage banget. Kerahnya sih cantik banget sama kancingnya. Nah, ini atasannya kayak gini tuh, detail kerahnya lucu banget, ya kan? Gemes lace gitu. Nih, modelnya kalau dari jauh kayak gini. 35.000 saja, sister. By the way, kita tadi udah seharian bikin konten di bawah matahari, rambut udah lepek, terus main ke thrift store pula yang berdebu dan super kotor. Aku rambutnya udah kayak gini banget tuh, udah kurang berminyak apalagi. Jadi hari ini aku mau keramas, aku mau me time, mau pakai hair mask juga. Aku tuh akhir-akhir ini lagi suka pakai dari Macarizo, produknya lengkap banget, terutama untuk treatment yang rambutnya rusak. Rambut aku tuh agak ngembang gitu, kurang halus, kurang lembut, dan dia tuh agak kasar. Jadi aku mandi dulu ya guys, nanti kita akan bahas lebih detail soal Macarizo-nya habis aku mandi, oke? Good morning. Jadi aku sorry banget kemarin ketiduran kitanya. Nah, karena kemarin aku udah janji untuk nge-review Macarizo yang lagi aku pakai, jadi aku sekarang aja lanjutin di hari ini ya, hari berikutnya. Ini pagi-pagi kita. Jadi sebenarnya aku tuh udah pakai Macarizo hampir seminggu. Sebenarnya harusnya sih itu sebulan ya, biar kelihatan reviewnya, progresnya gimana. Tapi karena aku udah gak sabar, jadi langsung aja kita bikin dalam waktu seminggu. Mungkin nanti aku bakal update lagi di story IG ya. Jadi sedikit info tentang kondisi rambut aku. Kulit kepala aku tuh berminyak dan bagian bawahnya tuh ujungnya kering. Nah, jadi sebenarnya yang aku butuhkan dari Macarizo adalah produk yang bisa cukup melembabkan rambut aku, menutrisi, dan tapi nggak bikin kepala kita tuh jadi makin lepek gitu loh karena berminyak. Yang pertama kita mulai dari shampoo-nya dulu ya, karena ini kan basic banget, penting banget. Nah, yang pertama ini ada conditioning shampoo. Ini tuh conditioner melengkap shampoo. Jadi aku tuh sebenarnya tipe orang yang suka lupa pakai conditioner. Ingatnya tuh selalu sampo doang. Apalagi aku keramas hampir setiap hari karena kulit kepala aku kan berminyak. Kalau nggak keramas tuh rasanya kayak gak enak aja gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh sering-sering sih. Nah, jadi ini berguna banget buat kita yang suka lupa pakai conditioner karena ini merangkap double. Dan yang ini tuh untuk hair fall. Jadi rambut aku juga kondisinya rontok-rontok sedikit sih sebenarnya. So far yang aku rasain setelah pakai shampoo ini bener-bener terasa banget efek dari conditionernya yang melembabkan, menghidrasi rambut kita gitu. Jadi kalau biasanya karena aku lupa pakai conditioner dan rambut aku jadi kering bagian ujungnya, ini tuh kalau misalnya habis keramas, kalau aku kayak gini tuh ini nggak nyangkut sama sekali gitu. Apalagi aku tipe orang yang suka males sisiran setelah keramas. Biasanya kan kalau udah kering males sisiran, malah jadinya nggak akan sesmooth ini. Nah, untuk yang kulit kepalanya berminyak emang kurang disarankan untuk pakai conditioner dari kulit kepala atau akarnya. Jadi aku emang biasanya pakai, kalau conditioner doang nih aku biasanya pakai di ujung. Namun Macarizo ini yang hair conditioner shampoo ini, walaupun kita pakai ke sini nih sampai ke akar-akar gini, ini sama sekali nggak bikin yang berminyak banget gitu. Jadi nggak bikin lepek. Untuk efek mengurangi hair fallnya menurut aku belum kelihatan karena aku baru pakai seminggu. Tapi so far sih mungkin karena aku gabung dengan perawatan yang lain juga ya. Jadi rontoknya aku tuh nggak sebanyak sebelum-sebelumnya gitu. Walaupun nggak ekstrim ya jumlahnya. Nah, setelah keramas, barulah kita pakai yang namanya cream bath. Ini cream bathnya favorit aku banget. Kenapa? Karena wanginya tuh bener-bener calming banget. Bayangkan wangi apa ya? Nih. Nih. Wanginya tuh kayak wangi dupa, tau gak sih dupa? Tapi bukan berbau mistis ya, lebih ke kayak calming jatuhnya jadinya. Dan ini tuh warnanya juga gemes banget, warna oranye. Nggak penting banget, tapi sebagai seseorang yang peduli estetika, kita tuh seneng ngeliat yang warnanya lucu-lucu. Dan ini setelah dipakai, hasilnya benar-benar bikin rambut aku lebih lembut, lebih gampang diatur. Dan jadi ini kan cream bathnya untuk dry and damaged hair, untuk rambut kering dan rusak. Nah, cocok banget bunda untuk rambut aku yang tipenya itu di bawahnya tuh kering dan apa ya, nggak rusak juga, ya rusak sih jatuhnya ya. Tapi so far dia tuh cukup bisa menjinakkan rambut aku yang suka out-outan ini dan tidak lembut ini. Nah, menurut aku wajar aja dia bisa ngasih efek yang kayak gitu karena di sini sendiri dibilang dia mengandung keratin, amino acids dan omega 6 from Passiflora plant oil. Nah, aku kurang tahu
Passiflora Plant Oil ini apa, tapi yang pasti kandungan keratin dan omega 6-nya itu bener-bener emang tipe kandungan yang bisa menutrisi dan bikin rambut kita tuh lebih lembut gitu. Oke, next up ada Vitaglitz Hair Serum. Nah, FYI buat yang belum paham, hair serum sama hair vitamin itu beda ya, fungsi sama tujuannya gitu. Jadi kalau hair vitamin itu lebih ke untuk bagian luar-luarnya aja dan ya jangka pendek lah. Kalau hair serum ini lebih ke jangka panjang dan dia tuh bisa memperbaiki sampai ke dalam-dalam batang rambutnya gitu. Nah, kalau yang di sini ada dua jenis ya Vitaglitz-nya. Kalau yang warna oranye ini dia lebih ke strength booster. Nah, kalau yang Vitaglitz warna biru ini dia lebih ke untuk shine reflect enhancer. Jadi kayak semakin memperkilau rambut kita, dan ini tuh cocok untuk natural and colored hair. Nah, aku tuh coba yang warna oranye yang strength booster with sunflower oil. Jadi ini tuh untuk rambut yang dull and brittle. Jadi untuk rambut yang kusam gitu. Ini so far cukup lah ya untuk menutrisi rambut aku. Oke, untuk pemakaiannya sendiri, hair serum ini harus dipakai ketika rambut kita bersih atau setelah kita keramas. Jangan dipakai pas rambut kita lagi kotor gitu, karena justru kalau kita pakai pas rambut kita kotor itu justru bakal bikin rambut kita berminyak dan nimbulin masalah lagi yang baru. Nggak mau kan, kayak capek-capek beli terus malah nggak ada hasilnya gitu. Nah, untuk hair serum ini sendiri jangan pakai di akar rambut juga guys, karena emang nggak boleh gitu. Ini tuh cocoknya hair serum dipakai di batang rambut biar rambut kita nggak lepek. Kalau pakai di akar itu jadinya lepek. Nah, sama halnya dengan kulit wajah, hair serum itu juga harus dipakai sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya rambut kalian kusam, pakai yang buat rambut kusam. Kalau rambut kalian patah, untuk rambut patah. Untuk rambut yang rontok, pakai untuk yang rambut rontok. Nah, kalau aku sendiri, ini kan Vitaglitz-nya itu ada dua ya. Yang satu untuk shine reflect enhancer. Kalau yang oranye ini untuk strength booster, menguatkan rambut. Kalau rambut aku tuh lebih ke tipe yang butuh strength booster dan butuh serum yang bisa bikin rambut aku tuh nggak kusam, which is cocoknya adalah Macarizo yang warna orange ini. Tapi kalau rambut kalian misalnya udah bagus, kalian cuma butuh yang bisa semakin ngeboost rambut kalian biar kelihatan berkilau, kalian bisa coba yang si hair serum warna biru ini tuh. Next up, kita masuk ke hair vitamins Vitacaps. Jadi ini tuh ada 3 varian ya. Yang pertama warna kuning, ini Cashmere Smooth. Ini tuh enriched with royal jelly, soya oil, and aloe leaf extract for dull and brittle hair. Jadi ini untuk rambut yang kusam. Nah, terus yang pink ini lebih ke untuk long and strong, enriched with argan oil and soya oil for dry and damaged hair. Jadi untuk rambut yang kering dan rusak. Kalau kalian rambutnya bercabang tuh pakailah yang warna pink ini. Terus ada juga yang warna biru, ini tuh untuk prismatic shine and color reflect, enriched with kiwi extract, soya oil, and honey oil. Ini lebih ke untuk natural and colored hair. Nah, kalau hair serum itu kan kalian harus pakai sesuai kebutuhan. Begitu halnya juga dengan hair vitamin. Jadi pakailah sesuai kebutuhan. Karena rambut aku itu lebih ke kusam dan bercabang, jadi aku pakai yang ini bolak-balik dua. Karena rambut aku kusam, agak kering di bagian bawah dan ya bercabang-cabang gitu. Jadi aku pakai dua tipe ini ya. Nih, kadang aku pakai yang warna pink untuk long and strong. Aku juga butuh vitamin yang bisa memperkuat rambut aku. Dan aku juga kadang pakai yang warna kuning. Nah, ini cara pemakaiannya juga sama dengan hair serum. Harus di rambut yang bersih dan jangan dipakai di akar. Karena kalau kita melakukan kedua hal tersebut, rambut kita bakal jatuhnya jadi berminyak dan lepek gitu. Makanya aku sering banget lihat komen orang-orang di review produk rambut itu suka ada yang bilang, ah pakai ini tuh bikin rambut jadi lepek. Mungkin menurut aku justru yang salah adalah cara pemakaiannya, which is mereka pakainya mulai dari akar. Padahal nggak boleh Wak, pakainya di batang rambut aja atau di ujung-ujungnya, terutama sih ujung-ujungnya ya, karena biasanya yang paling bermasalah itu bagian ujung yang paling kering. Untuk reviewnya sendiri, untuk aku dari segi pemakaian, setelah memakai 7 hari, itu tuh belum kelihatan banget ekstrim perubahannya, tapi ada progresnya. Nah, untuk progresnya sendiri, rambut aku yang tadinya kusam banget, hampir di semua sudut, di semua tempat, semua bagian, ini tuh jadi sedikit lebih berkurang kusamnya. Dan aku tuh ngerasa rambut aku jadi lebih halus tuh, lebih gampang disisir pakai jari, udah kayak iklan shampoo ya, tapi emang bener sih. Jadi so far menurut aku produk-produk Macarizo mulai dari conditioning shampoo, cream bathnya, Vitacaps, Vitaglitz itu tuh semuanya worth to try dan recommended banget. Apalagi ini harganya juga cukup terjangkau dan kalian bisa ngelakuin semua itu dari rumah, gak harus dari salon. Sebab ada cream bath yang sangat aku suka ini. Please banget kalian harus cobain. Jadi segitu dulu untuk review per hair care-an hari ini ya.
Ini even setelahnya itu rambutku nggak yang gimana banget lepeknya. Ini aku nggak nge-styling ya by the way, biar kalian bisa ngeliat hasilnya bener-bener nggak ada bohong sama sekali gitu tuh. Ini nggak di styling ya. Kalau udah di styling aku rasa sih lebih bagus lagi gitu. Oke, that's it for today. Thank you for watching. Lain kali kita ketemu lagi di YouTube. Tapi kalaupun aku nggak update di YouTube, kalian bisa main ke TikTok dan Instagram aku. Di situ aku cukup aktif. Malah kalau di TikTok itu aku sering banget ngasih fashion tips, cara mix and match baju, terus kayak nyobain tren-tren yang lagi happening. Jadi misalnya kalian penasaran atau kangen sama konten aku, bisa coba ke TikTok dan Instagram aku. Thank you for watching. Bye.